kami rasakan dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami akan memulaikan ibadah kami yang Kau pimpin dari awal hingga berakhirnya. Biarlah seberapa persembahan pujian yang akan kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan kami akan memulaikan ibadah kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus. Siap. Pasukan Kristus. Siap. Bantulah demo. Thank
Haleluya. Amin. Oke. Sudah siap semua dengar firman Tuhan? Tidak, dengar semua suaranya, belum siap mungkin. Atau selesaikan ceritanya dulu, baru dengarkan firman Tuhan. Sudah siap dengar firman Tuhan? Siap. Oke. Kalau sudah siap dengarkan firman Tuhan, yang bawa Alkitab angkat tangannya. Yang ada Alkitabnya. Oke, buka Alkitabnya yang bawa Alkitab. Kita buka di Bilangan 13. Sudah dapat? Kakak-kakaknya bantu bukakan dulu. Bilangan 13. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Lama. Sudah dapat? Kita mau baca pasal 13 sampai 14, tapi kita baca di ayat 25 saja. 25 sampai 33. Sudah? Yang sudah bisa membaca, kita baca sama-sama. Sudah dapat semua? Sudah? Oke, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sesudah lewat 40 hari, pulanglah mereka dari pengintaian negeri itu, dan langsung datang kepada Musa, Harun dan segenap umat Israel di Kades, di padang gurun Paran. Mereka membawa pulang kabar kepada keduanya dan kepada segenap umat itu, dan memperlihatkan kepada sekaliannya hasil negeri itu. Ayat 27. Mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri kemana kau suruh kami, dan memang negeri itu berlimpah-limpah susu dan madunya, dan inilah hasilnya. Hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, dan kota-kotanya berkubu dan sangat besar, juga keturunan Enak telah kami lihat di sana. Orang Amalek diam di tanah Negeb, orang Het, orang Yebus dan orang Amori diam di pegunungan, orang Kanaan diam di sepanjang laut dan sepanjang tepi sungai Yordan. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, "Kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu, karena mereka lebih kuat daripada kita." Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka, dengan berkata, "Negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya, dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang, dan demikian juga mereka terhadap kami." Oke, kita akan belajar firman Tuhan saat ini tentang anak Tuhan tidak boleh takut. Bilang sama-sama dulu, anak Tuhan tidak boleh takut. Satu kali lagi, bilang ke temannya di sampingnya, anak Tuhan tidak boleh takut. Apa itu takut? Bagaimana itu takut? Atau bagaimana mukanya kalau takut? Kasih kelihatan muka takutnya dulu. Ada yang begini, atau ada kayak ketawa kalau takut. Siapa tahu ada ketawa kalau takut.
Atau adakah kalau takut namanya nangis? Ada. Siapa sering sendiri di rumahnya nak takut? Hah? Apa yang biasa ditakuti? Setan. Anjing. Kalau binatang takut sama anjing, takut digigit. Atau rasa takut. Nah, rasa takut itu rasa yang kita merasakan ngeri dengan sesuatu yang bisa membahayakan kita. Seperti yang tadi, takut sama anjing karena takut digigit. Siapa yang punya anjing? Pernah kena gigit anjingnya sendiri? Tidak, karena anjingnya kenal tuannya. Tapi kalau anjingnya orang pasti ditakuti toh. Ya, itu kalau takut kepada binatang. Tapi yang kita mau pelajari saat ini takut kepada Tuhan. Bukan takut kepada setan, bukan takut kepada bombo. Nah, tidak mau nak lewat di situ, dia ada bombonya. Atau tidak mau nak pergi ke situ deh, takut ki. Takut nak lewat di situ banyak petani. Bukan takut yang seperti itu ya. Nah, di cerita yang tadi, pada saat Tuhan Yesus menjanjikan tanah perjanjian kepada bangsa Israel, dia memberi tugas kepada Musa untuk mengutus 12 pengintai. Berapa orang? 12 utusan. Hitung dulu sampai 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh, ada yang angkat kakinya. Kayak kakak Eki angkat kakinya. Hitung sampai 12. Ada yang 12 jarinya? 10 ji. Ya, mengutus 12 pengintai untuk melihat tanah yang Tuhan Yesus janjikan itu. Ya, tanah yang Tuhan Yesus janjikan itu mereka disuruh untuk melihat bagaimana itu tanah yang Tuhan Yesus janjikan. Bagaimana orang-orang yang ada di dalam tanah perjanjian itu. Bagaimana penduduknya di dalam. Apa yang mereka lakukan di dalam. Nah, tanah perjanjian itu namanya tanah Kanaan. Tanah apa? Sama-sama bilang tanah Kanaan. Nah, oke, sebelum kita lanjut, ada contoh bagaimana pengintai ini waktu mereka sudah sampai di dalam, waktu mereka melihat-lihat apa yang terjadi di dalam. Nah, ini dia contohnya, kita lihat dulu. Woi, lihat kau tempat ini subur sekali oh. Lihat ke sana ada buah-buahnya besar, di situ sayurannya segar-segar. Wah, pas enak sekali kau tinggal di tempat yang dijanjikan Tuhan sama Tuhan ini. Ya dari takjub berarti kan tuh di sini banyak susu. Saya suka minum susu. Siapa yang suka minum susu di sini? Sehat buat tulang. Nah, di sana juga ada madu. Ya selekso. Nah, sungguh alangkah indah tempat ini. Berikan Tuhan kepada kita, yaitu tanah Kanaan. Oh iya, ayo balik ke sana. Ayo. Yosua, Ya. kalian dari tadi di sini. Kami mencari kalian loh. Kalian tahu tidak tempat ini seram loh. Aku tadi ngumpet karena ada orang raksasa di depan sana. Wah, kami ngeri melihatnya. Ayo kita kembali cepat. Tempat ini sepertinya bukan untuk kita karena orang-orangnya besar-besar seperti raksasa. Ih, ngeri ah. Iya, betul juga tuh. Kalau kita perang dengan mereka, bisa-bisa kita harus mencek mereka. Ayo kalian segera ikut kami kembali. Kita beritahu bangsa kita agar mereka jangan ke sini karena negeri ini seram sekali. Percuma saja kita masuk nanti, kita semua bisa dihabiskan dan kalah melawan mereka. Ayo kita jalan, kita segera kembali kepada Musa. Oke, adik-adik sudah perhatikan yang tadi. Bagaimana yang Yosua dengan Kaleb? Apa yang mereka lihat di tanah perjanjian itu? Tanahnya subur. Apalagi?
buah-buahan. Apalagi yang sering diminum apa? Susu. Siapa yang suka susu? Susu bikin sehat tulang. Apalagi? Madu. Siapa suka minum madu? Rasanya? Nah, itu tanah yang Tuhan janjikan, tanah yang subur. Tanah yang subur, tanah yang banyak susu dengan madunya. Jadi orang yang ada di dalam itu senang ya. Tapi yang pengintai yang lain, mereka mengatakan orang-orangnya di dalam seperti apa? Seperti bagaimana itu raksasa? Besar. Besar, coba bikin besar. Bagaimana itu besar? Besar. Besar sekali ya. Orang-orang yang ada di dalam besar, jadi mereka merasa takut. Mereka takut untuk masuk. Tidak seperti dengan Yosua dengan Kaleb tadi. Itu malahan mereka mau melaporkan apa yang mereka lihat tadi. Mereka mau bilang kalau wah ternyata di tanah yang Tuhan Yesus janjikan itu orangnya besar-besar kayak raksasa di dalam. Baru takut di dalam. Karena yang di ayat terakhir tadi, yang di ayat 33 mereka bilang kita seperti belalang. Jadi bagaimana itu kalau raksasa dengan belalang? Yang satu besar, yang satu kecil. Jadi kalah yang mana? Yang kecil. Nah itu yang membuat mereka takut. Padahal mereka kurang yakin kalau ada Tuhan Yesus nanti. Padahal tanah itu Tuhan Yesus yang janjikan sendiri. Tidak mungkin Tuhan Yesus kasihkan tanah yang tidak subur. Nah, kemudian selanjutnya kita lihat lagi selanjutnya ya, setelah mereka melihat tanah perjanjian yang tadi, sekarang mereka mau melaporkannya itu kepada Musa. Ya, kita lihat lagi kelanjutannya. Nanti aku akan bilang kepada Musa dan bangsa Israel agar mereka tidak masuk ke sini. Kita seperti belalang dan orang Kanaan seperti raksasa. Bisa mati kita kalau diinjak mereka. Pergi kau dari sini. Mengapa kamu memberikan kabar buruk kepada umat Tuhan yang ada di sini? Ini Kanaan itu sangat subur, buah-buah yang tumbuh segar, sayur-sayur juga segar, susu dengan madu melimpah di sini. Kenapa kau sebarkan kabar-kabar yang buruk kepada umat Tuhan? Tuhan itu sangat mengasihi orang Israel dan ingin orang Israel untuk tinggal di tanah Kanaan yang dijanjikannya ini. Iya, kita tidak boleh takut karena Tuhan lebih besar daripada orang Kanaan, dan Dia yang akan memberikan kepada kita kemenangan. Dia yang akan berperang dengan kita. Mengapa harus takut? Ya, oke, adik-adik sudah lihat tadi bagaimana waktu mereka melaporkan apa yang mereka lihat di dalam tanah perjanjian itu. Ya, dari 12 orang yang disuruh tadi, 10 orang yang takut. Mereka ragu dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Baru lihat itu orang-orangnya di dalam besar-besar, takut nih. Bilang, wah nanti mati di dalam karena mereka itu besar-besar, nah kita ini kecil-kecil. Ya, jadi di situ muncul perasaan takut, muncul perasaan ragu akan janjinya Tuhan Yesus. Tetapi Kaleb dengan Yosua tadi bagaimana? Mereka tetap percaya ya. Mereka tetap percaya dengan apa yang Tuhan Yesus janjikan. Mereka percaya bahwa Tuhan Yesus akan menyertai mereka. Berarti Yosua dengan Kaleb ini orangnya takut atau berani? Berani ya, tidak kayak yang 10 orang tadi. 10 orang itu takut duluan nih, belum masuk takut duluan nih ya. Jadi dari 12 orang tadi itu sisa 2 orang yang berani. Mereka yakin dengan penyertaan Tuhan. Mereka percaya, mereka punya iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri yang menjanjikan tanah perjanjian itu. Masa Tuhan Yesus yang memberikan celaka kepada mereka? Tetapi yang dikatakan tadi bahwa Tuhan Yesus yang akan memberikan kemenangan. Meskipun di dalam orangnya besar-besar, orangnya raksasa, tetapi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus yang akan
menolong mereka ada di dalam. Jadi mereka tidak takut, dua orang ini tidak takut. Mereka menyampaikan apa yang baik yang Tuhan Yesus janjikan kepada mereka, kepada Musa. Tetapi yang 10 orang tadi yang takut, mereka menceritakan hanya karena melihat orang besar, mereka menjadi takut, ragu untuk masuk ke dalam. Padahal tanah itu adalah tanah yang Tuhan Yesus janjikan. Jadi akhirnya di pasal 14 di ayat terakhir di situ tinggal Yosua dan Kaleb yang masuk ke dalam dengan anak-anak, dengan orang yang di bawah umur 20 tahun, yang mereka yang percaya akan kuasanya Tuhan, yang percaya dengan penyertaan Tuhan, yang percaya, yang yakin dengan janjinya Tuhan. Hanya mereka yang masuk di dalam tanah perjanjian itu. Yang 10 orang tadi, yang kurang percaya tadi, yang takut, mereka tidak mendapat tanah perjanjian itu. Ya, jadi sebagai anak-anak Tuhan tidak perlu takut. Jangan lagi takut sama bombo. Karena ada Tuhan Yesus yang menyertai, ya. Jadi tetap apa judulnya tadi? Nah, lupa Mi. Anak Tuhan tidak boleh takut. Tidak seperti yang 10 orang tadi, ya. Jadi anak Tuhan harus berani, tidak boleh takut. Kita baca satu ayat lagi, Mazmur pasal 23. Mazmur pasal 23 ayat 4. Mazmur pasal 23 ayat 4 bagian A. Sudah dapat ayat terakhir? Kita baca sama-sama. Dapat nih? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sampai di situ. Satu kali lagi. Bagian A saja. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Ya, jadi yang ayat terakhir ini sebagai ayat hafalannya, ya. Sebagai ayat hafalannya dan juga sebagai tugasnya. Ya, tugasnya dihafal ayatnya, ya. Nanti kita hafal sama-sama pakai gerakan. Dan tugasnya supaya gampang diposting. Yang belum bisa menulis nanti bisa minta bantuan orang tuanya, ya, untuk dituliskan. Tulis ayat yang tadi, terus dibikin, terserah mau bikin bingkai kah, kasih bunga-bunga kah, supaya menarik untuk dibaca. Nanti difoto nih, kasih masuk di grup. Seperti yang kayak kakak punya di sini, kayak begini, toh? Jadi menarik untuk ditempel, supaya menarik untuk dilihat, supaya semangat juga untuk hafal. Nanti difoto. Jadi kayak kalau kakak punya di sini, kakak kasih bunga-bunga, dikasih warna-warni tulisannya, ya. Terserah adik-adik mau bikin bagaimana. Nanti tulis namanya di bawah, toh? Difoto. Oke? Bisa? Mengerti nih? Sekarang kita belajar hafal ayatnya dulu. Semua berdiri. Ikuti kakak, ya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Oke, sekali lagi. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku. Kita coba pakai lagu, nah. Coba, nah, kita coba dulu. 1, 2, 3.
dihafal ayatnya. Oke? Saya serahkan kepada yang pimpin pujian. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Semuanya kembali bangkit berdiri. Kita menyanyi Ku Mau Cinta Yesus selamanya. Semuanya menyanyi. Kita ulangi pujian ini. Kita ulangi pujian ini nanti Kakak Sri bagi dalam doa untuk membawa persembahan. Semua dalam sikap berdoa, kita tangan tutup mata, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, pada saat ini Tuhan, kami telah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah firman-Mu itu boleh tertanam baik dalam kehidupan kami sebagai anak sekolah minggu-Mu. Biarlah kami menjadi anak sekolah minggu yang takut akan Tuhan, diberkati dengan Tuhan, dan tetap terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan tetap sertai kami, Tuhan jagai kami. Biarlah kami menjadi anak-anak yang selalu mengandalkan Tuhan di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Berkati guru kami yang telah mengajar kami, tetap berkati Tuhan. Biarlah hikmat yang daripada Tuhan menjadi bahagianya Tuhan. Dan pada saat ini kami mau memberikan persembahan kami. Tuhan tetap berkati pekerjaan kedua orang tua kami. Dan
kami akan memberikan persembahan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, untuk membawa persembahan kita angkat pujian sekalipun aku berjalan. Dan temannya adalah ingat tugasnya menulis ayat hafalan tadi, menulis, dibingkai, diwarnai, buat sekreatif mungkin. Oke? Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita. Semuanya kembali bangkit berdiri. Kita jadikan pujian sebab segala sesuatu. Semua dalam sikap berdoa, kita berdoa. Bapa surgawi, kami bersyukur dapat dirimu saat ini Tuhan, buat kasih setiamu yang menyertakan dalam kehidupan kami. Kau sudah memberikan waktu yang kering dalam kehidupan kami untuk datang berkumpul bersama-sama, menaikkan pujian syukur kami ke depan hadirat-Mu. Amat terlebih mendengarkan kebenaran firman-Mu yang mengajak kehidupan kami senantiasa tidak takut menghadapi keadaan dunia ini, tetapi hanya kami takut kepadamu. Oleh sebab itu berikanlah kesetiaan dalam kehidupan kami, tetap setia mengiring kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih anak-anak yang sudah melakukan pekerjaanmu saat ini, kiranya memberkati kehidupan mereka. Sediakan apa yang menjadi kebutuhan dalam hidup mereka, biarlah hidup yang ada senantiasa dipakai melayani pekerjaannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang minggu kami bertaruhkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah pertolongan pemeliharaan Tuhan senantiasa menyertai kehidupan kami. Berikanlah kekuatan kesehatan selalu dalam kehidupan kami. Agar di minggu depan kami kebutuhan kami lagi di tempat ini sama-sama beribadah bersekutu dengan Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami berdoa kepadamu. Jika ada anak-anak dalam keadaan tubuh yang lemah karena gangguan sakit penyakit, diulurkan tangan kasih Engkau menjamah tubuh yang sakit di dalam nama Yesus. Biarlah kesembuhan dari Allah, kemenangan dari Allah menjadi bagian dalam kehidupan mereka ya Bapa. Dan pujilah bagi nama surgawi. Di dalam tangan kami serahkan segala perkara, dan saat ini kami mengakhiri ibadah kami mengucap syukur dalam nama Yesus. Haleluya.
Amin.